punya istri satu, bersyukur insya Allah ditambah istrinya. Amin. Ini yang aminin Cocok saya. bersyukur sama Allah dan yang maha rukun gopur. Pada malam ini Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, yaitu Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa keberkahan dalam rangka kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan curahkan keharibaan alam baginda tercinta, yakni Habibina wa Nabiina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Pak, Bu, malam ini kita peringati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal lah sama saya karena sudah ada bannernya. Ya, tahu namanya, tahu orangnya, inilah orangnya. Saya tinggal di Tanjung Rame, Merbau Mataram, Lampung Selatan. Alhamdulillah istri udah tua, anaknya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita kumpul memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya apa sih? Niat kita apa kumpul di sini memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Ada yang berkorban dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan segalanya kita berkorban, meluangkan waktu semata-mata kita ingin memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dengan sedemikian megah. Tadi alhamdulillah saya diarak dengan petasan. Alhamdulillah semuanya tujuannya untuk merayakan hari paling bersejarah lahirnya sosok baginda mulia, makhluk terindah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita semua ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ingin diakui umat Muhammad? Mau. Ingin diakui sebagai umat Muhammad, Pak? Mau. Jawab semuanya, ingin diakui sebagai umat Muhammad? Mau. Ibu ingin? Semua ingin diakui sebagai umat Muhammad. Kenapa? Yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaca dengan ibadah kita, ya Allah, jauh. Salat kita jauh sekali. Nabi Adam alaihi salam, kenal Nabi Adam? Kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah dari surga karena satu kali melakukan kesalahan, bukan dosa. Satu kali kesalahan diusir oleh Allah dari surga. Sadar kita bukan seorang nabi, bukan seorang wali. Mukmin soleh masih jauh. Sholat kita dari mulai takbir sampai salam ingat utang, ingat kreditan, mak-mak di udak-udak Bang Mekar, Bang Emo, yang lagi viral. Takbir Allahu Akbar, aduh udah kemis lagi. Seperti itu, sholat kita jauh harapannya untuk masuk surga. Adam diusir oleh Allah dari surga, satu kali kesalahan. Kita yang banyak dosa mau masuk surga, aduh agak nyambung. Kagak nyambung, kecuali kita punya pemimpin kita, junjunan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin diakui sebagai umat Muhammad.
yang mendapatkan pertolongan darinya, yang di akhirat kelak dinantikan kehadirannya, yaitu umat-umatnya. Kita semuanya ingin diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya satu, ingin diakui umat Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita diakui sebagai umat Muhammad? Jawab dengan hati kita masing-masing. Sudahkah kita diakui sebagai umat Muhammad? Yang terkadang tingkah laku kepribadian kita semuanya tidak mencerminkan umat Muhammad. Tapi kita bermohon kepada Allah dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pertemuan malam yang berbahagia ini, saya akan menguraikan ciri-ciri umat Muhammad yang ada dalam Al-Quran surat Al-Fatih. Kriteria orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad. Kata Allah jelaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dengerin, simak baik-baik. Kalau ingin bersama Muhammad, bareng ke surga dengan Muhammad, diakui sebagai umat Muhammad, mendapatkan pertolongan dari Muhammad, ciri yang pertama kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas terhadap orang-orang kafir, keras terhadap orang-orang kafir dengan cara mengangkat senjata. Ada yang dinamakan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang kita perangi orang-orang kafir bukan dengan mengangkat senjata, karena orang-orang kafir tidak akan mungkin menghancurkan Islam dengan nuklir. Tidak, mereka nggak berani, nggak berani menyerang orang Islam dengan senjata nuklir. Indonesia masih banyak orang-orang yang hebat, bahkan jurignya pun paling hebat di Indonesia. Iya betul, ada Suster Ngesot. Iya, dia merupakan jurig atau setan yang paling tinggi sekolahnya. Suster Ngesot di Akademi Malahayati sekolahnya. Di luar negeri nggak ada Suster Ngesot. Takut mereka sama orang Indonesia. Indonesia mah dulu ada Mak Lampir, betul. Ada Angling Dharma, betul. Ada Sudawirat, rengkah gunung, hancur semua Amerika. Siapa yang nggak takut sama Sudawirat? Sekali keluar aja rengkah gunung, hancur semuanya. Takut mereka. Takut mereka kalau menyerang Indonesia, menyerang umat Islam dengan mengangkat senjata. Tapi mereka berpikir bagaimana menghancurkan Islam, bagaimana umat Islam jauh dari agama, jauh dari kiai, jauh dari ustadz. Bukan mengangkat senjata mereka masukkan, tapi mereka menghancurkan Islam adalah dengan cara memasukkan paham-paham ideologi yang akan menjauhkan kita dari orang-orang para ulama. Sehingga sekarang Masya Allah, pertama orang-orang Yahudi menghancurkan Islam dengan teknologi, teknologi yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dengan teknologi. Berapa banyak teknologi yang sudah masuk, bahkan jutaan miliaran teknologi yang masuk ke kampung-kampung kita. Dari mulai televisi, rata-rata semuanya punya televisi.
Punya televisi? Semuanya punya televisi. Dulu orang tua kita kalau habis sholat maghrib datang bulan Maulid, yang dibaca berjanji, yang dibaca debah, yang dibaca Al-Quran, zikir bainal maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Sekarang bapaknya nonton Arema lawan Persebaya habis maghrib, yang kemarin kasus ibunya nungguin si Andin atau nungguin film di Antv, film di SCTV, film apa itu tentang perselingkuhan, karena sekarang lagi musim selingkuh, ya kan nggak? Betul nggak? Tiap hari lihat berita pasti menceritakan tentang si Lesti. Betul Bu? Tuh ketawa semua. Lesti yang dikhianati, kemudian dilukai, kasus KDRT oleh siapa Bu? Hah? Lain Bilar Bu, Beler sama. Beler nu kitu mah. Baik kami tidak nonton. Tahu semuanya. Bainal maghrib wa isya bukan diisi dengan itu, tapi berhasil mereka menjauhkan sedikit demi sedikit umat Islam. Dimasukkannya teknologi, dimasukkannya televisi ke rumah-rumah kita. Buatan siapa itu televisi? Buatan orang-orang non-muslim, orang Yahudi, orang yang Nasrani. Dan si Jumadi mau bisa dengan TV. Ayah Mang Jumadi di dia. Ah ya, Hampura Mang Jumadi ada. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sengaja dimasukkan televisi, sengaja dimasukkan itu yang namanya TV buat menjauhkan umat Islam dari agamanya, dari ibadahnya, dari sholatnya. Bahkan banyak yang gara-gara TV isanya gak dilakukan, subuhna keberangan, asarna aya di kerjaan dengan alasan lembur, maghribna geus aya diuk deui ngopi nonton TV. Naudzubillah summa naudzubillah min dari teknologi. Bukan hanya sampai di situ, mungkin gak terlalu berhasil dengan yang namanya televisi. Masih ada orang-orang yang mau berzikir, masih ada orang-orang yang gak terganggu dengan adanya televisi. Masih banyak, tapi memasukkan teknologi lain agar semakin jauh umat Islam dari Allah, dari agama, dari Rasulnya, yaitu dimasukkan yang namanya handphone. Rata-rata semuanya handphone punya Android, semuanya punya semuanya. Memang handphone bagaikan mata pisau, tergantung yang menggunakannya. Kalau digunakan dengan baik itu handphone, tapi kalau digunakan dengan buruk itu handphone. Berapa banyak suami yang ketika manggil istrinya pura-pura budak karena main tiktokan. Neng jenkeun kopi AA jojong selfie naudzubillah subhanallah. Berapa banyak anak yang melawan kepada kedua orang tuanya gara-gara handphone, gak dibeliin kuota, gak dibeliin pulsa, melawan sama orang tuanya. Giliran dipanggil orang tuanya nyuruh, ya gak mau nyautin karena sibuk main game, sibuk main handphone. Sekarang game-game yang masuk yang menjauhkan anak-anak dari pendidikan agama banyak. Ya Allah, main ML ya adik-adik. Untung alhamdulillah ini mah ada di pesantren ya. Alhamdulillah adik-adik yang ada di pesantren mah nggak megang handphone ya. Alhamdulillah teknologi. Makanya ayo Pak, kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tegas terhadap orang-orang kafir, gunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Pakai itu handphone untuk yang bermanfaat, untuk komunikasi, untuk ngaji, untuk nonton-nonton yang bermanfaat agar membawa kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Teknologi Pak bisa hancur dengan teknologi kita. Semakin jauh kita dari alimil ulama, naudzubillah, saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyatin. Ulaha yarfa'illah barakatan min asbihim wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Rasul, akan datang kepada umatku di mana umatku jauh dari alimil ulama, jauh dari ahli fikih, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari ustadz. Kalau sudah seperti itu kondisinya, Allah turunkan 3 bencana. Yang pertama, diangkat keberkahan oleh Allah dari usaha-usaha mereka. Kedua, Allah turunkan pemimpin yang zalim. Ketiga, keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Berapa banyak gara-gara teknologi orang jauh dari ulama, jauh dari kiai, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, bahkan yang lebih parahnya anak-anak kita mencontoh apa yang dia tonton, sehingga tontonan dijadikan tuntunan, tapi tuntunan dijadikan sebagai tontonan. Maulid Nabi rajin, pulang maulid ngomongin juga masih doyan. Ketika maulid Nabi, semuanya rapi pakai jilbab. Pulang dari maulid Nabi, aduh sudah jilbabnya dilepas. Kelihatan di sini yang suka pakai jilbab dengan yang tidak pakai jilbab kelihatan. Jangan dibenerin ibu yang belah sana tuh ya, kelihatan pernahnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kondisinya sudah seperti itu kata Nabi, pertama, orang kalau sudah jauh dari ulama, orang kalau sudah jauh dari majelis-majelis ta'lim, jauh dari kiai, jauh dari ustaz, anak-anak kita disuruh berjamaah susah, orang tuanya pun diajak berjamaah susah, diajak ngaji susah, diajak ibadah susah. Allah berikan 3 bencana. Pertama, yarfa'illah barakatan min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari usaha mereka. Hilang keberkahannya, hilang anugerahnya. Kenapa? Jauh dari ulama, jauh dari kiai, benci sama ustaz, benci sama ulama, benci sama habaib. Allah cabut keberkahannya dari usaha-usaha mereka, sehingga berapapun uang yang didapat dari hasil kerja, hati merasa tidak cukup dan tidak cukup. Padahal mobil sudah punya, istri sudah punya, anak sudah punya, rumah sudah punya, hatinya merasa tidak cukup. Artinya dia sudah dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu diberikan keberkahan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Dikasih uang belanja sehari 10.000 cukup? Cukup? Belikin kalender. Cukup? Jujur Bu, cukup apa enggak? Dengerin, enggak katanya Pak. Kenapa? Sebab sekarang kan mahal-mahal harganya. Harga-harga sekarang lagi mahal ya Bu ya. Ya Bu ya. Iya, lagi mahal-mahal sekarang, Masya Allah. Harga beras melambung ya, harga susu menggantung ya, mahal. Harga kacang terjepit sekarang, saking mahalnya harga-harga. Gara-gara apa? BBM naik ya kan. Iya, sehingga ada lagunya Bu. Naik BBM naik, tinggi sekali, kiri kanan kulihat semua, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat semua, banyak rakyat sengsara. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kasih 10.000 cukup nggak sehari?
Enggak cukup. 20.000, 50.000. Alhamdulillah 50.000 itu cukup. 100.000, 1 juta sehari untuk 2 istri cukup. Katanya Pak. Insyaallah. Kalau dulu berkah negara Indonesia ini, berkah negara kita ini, nanam apa saja tumbuh. Nelayan kita gampang cari ikan, petani kita mudah untuk menanam, nikmat. Sekarang terlalu banyak orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari kiai, bahkan yang lebih parah, banyak orang-orang yang benci sama ustaz, benci sama habaib, benci sama kiai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kedua, kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari kiai, wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang cinta sama rakyatnya itu hanya sekedar cinta monyet, hilang cintanya, tinggal apanya? Jangan lihat ke saya. Beda dengan Rasul. Rasul cinta kepada umatnya, cinta mati. Sosok pemimpin yang luar biasa, yang beliau memikirkan umatnya bukan hanya sewaktu hidup, bahkan sesudah wafat pun Rasul tetap cinta kepada umatnya. Pemimpin yang luar biasa. Pemimpin zaman sekarang mah ya Allah, dina masalah BLT juga pulah pilih dulurna deui nu kabagian. Iya, insyaallah Allah turunkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak cinta sama rakyatnya, yang cintanya hanya saat dia ingin dipilih saja. Ketika sudah dipilih lupa sama rakyatnya. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, amin ya rabbal alamin. Tapi setiap keburukan, setiap kedustaan, siapapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pemimpin kita yang sudah tersangka dan akan dipenjara, bukti bahwa Allah Maha Kuasa, yaitu Ferdi Sambo. Ya kan? Betul, betul. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan adanya penangkapan Ferdi Sambo, pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga, yang lebih ngerinya, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari ustaz, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari alam dunia ini tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah amin dalil. Makanya tegas terhadap orang-orang kafir, gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Sebab orang-orang kafir Yahudi, kafir Nasrani, mereka menghancurkan Islam dengan teknologi. Yang kedua, dengan pakaian. Yang mereka jual adalah pakaian-pakaian yang jauh dari agama, jauh dari nilai-nilai Islam. Berapa banyak kaum hawa dari orang-orang muslim yang mengikuti gaya pakaian mereka, gaya pakaian orang-orang barat, pakai celana legging, pergi ke pasar, ngetak, pantatnya kelihatan. Pakaian orang barat itu, Bu. Legging itu untuk daleman, dipakai sama perempuan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak nih, awas ya Pak, jangan ridho kalau istrinya keluar rumah nggak menggunakan hijab. Rambut istri kita
kelihatan yang bukan muhrim, satu helai rambut akan melaknat suaminya. Awas Pak, jangan biarkan istri kita keluar rumah gak pakai hijab. Sebab Masya Allah zaman sekarang Pak, ya Allah, kalau saya kan alhamdulillah diberikan tugas oleh Allah, saya ngajar nggak di rumah, ngajar keliling di Pasar Tugu, kemudian di Kedaton sama di Untung, keliling ngajar anak-anak. Beda-beda waktu, tiap turun ke Panjang, Masya Allah, kan terkenal Panjang mah ya, terkenal ya itunya, seperti itu ya, itunya lah, terkenal itulah. Insya Allah pakai pakaiannya ya Allah, kelihatan pahanya. Dan Ustadz juga manusia, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Aduh, bingung jadinya. Masya Allah. Makanya ya, perempuan stop memberikan dosa kepada laki-laki ya. Mudah-mudahan pulang dari maulid ini perempuan muslim wajib pakai pakaian muslim kalau keluar dari rumah. Kalau di dalam rumah ada suamimu, silahkan kau telanjang bulat, joget-joget tadi hari pensalakina, nongeng-nongeng tadi hari pensalakina, bebas kita masa bodoh teh. Iya, yang keluar imam, Masya Allah. Yang lebih parah ini suami nih, ngizinin istrinya ke salon. Berangkat istrinya ke salon, papa, tak duit buat apa ke salon? Gue bagusin rambut, di apa ya, bonding, di hycing ya, itulah seperti itu ya. Kemudian lah pokoknya nama di luluran, seperti itu. Berangkat ke salon, setelah rapi pulang dari salon, pertama ngelihat indahnya rambut istri kita, yang pertama melihat bukan suaminya, tapi tukang ojek online. Rugi Pak. Bapak yang cari duit ngebiayain istrinya ke salon, yang lihat rambut indahnya tukang ojek. Aduh, ayahku bodoh eta bapak-bapak begitu nyamun ayah. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, amin. Perempuan-perempuan di sini mah kalau ke rumah pakai kerudung, amin, amin. Awas, adik-adik remaja nih banyak, adik-adik remaja, awas kalau keluar rumah sayangi kedua orang tuamu. Pak, kalau seorang anak keluar rumah dia sudah balik, memperlihatkan auratnya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, dia perlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrim, maka dosanya bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya kebagian. Naudzubillah, summa naudzubillah, amin. Dari awal, ayeuna mah terkadang suka bangga ditanya sama tetangga, deh, anaknya kemana? Aduh, alhamdulillah sudah dibawa sama cowoknya. Alhamdulillah dibawa sama pacarnya, jalan-jalan, bilang alhamdulillah dibawa sama cowoknya. Bahkan yang lebih parah, orang tua zaman sekarang lebih sayang sama anak ayam daripada anaknya. Iya, kenapa? Kalau anak putrinya nggak pulang maghrib, tenang. Anak putrinya jam 10 malam belum pulang, nyantai nonton TV. Tapi ketika anak ayam setengah 6 gak ada, satu kampung dicariin, kemana anak ayam kurangnya, kemana anak ayam saya ya. Lebih sayang sama anak ayam daripada sama anak gadisnya, sama anak laki-lakinya. Naudzubillahimin dalik. Makanya yuk tegas terhadap orang-orang kafir. Kita punya istri, punya anak perempuan, pakai pakaian muslim. Tunjukkan kemusliman kita kalau kita ingin diakui sebagai umat Muhammad yang akan bersama Muhammad, yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh Muhammad. Insya Allah. Pertama, jam berapa Pak? Waduh, jam 11. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nggak capek Pak? Sampai subuh. Silakan naik Pak sampai subuh mah. Nggak capek bapak-bapak, ada yang capek mah yang di atas rata-rata juga, yang di bawah mah nggak capek, nyantai di bawah sambil ngopi sambil makan, tinggal hahahe. Aduh, bapak-bapak ini ada serak tuh, ada yang pengertian ya. Biasanya suka ada susu di sini. Enak kan kalau malam-malam minum
Sebab, tapi jangan susu air putih aja. Kata istri saya, papa kalau minum kopi silahkan di mana saja, kalau minum susu di rumah aja ya pak ya. Tapi saya mau tanya pak, apa bedanya kopi sama susu? Emang bapak-bapak ini mah yang paham lah. Adik-adik mah 17 tahun kaki kiri yang lawaka. Tahu nggak bedanya kopi sama susu? Tahu. Apa? Kalau kopi hitam. Susu? Putih. Salah. Sama. Kalau kopi hitam semua, kalau susu hitam ujungnya doang. Segitu pahamnya. Lanjut. Bapak-bapak aja yang udah paham ya, adik-adik yang sekolah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakum, lanjut. Ada waktu nih, lumayan 10 menit lagi. Yang kedua, ciri umat Muhammad yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang akan bersama Muhammad walladzina ma'ahu, kata Allah. Dia akan bersama Muhammad. Yang kedua, ruhama ubainahum, cinta kasih sayang kepada sesama umat manusia. Jangan sampai kita yang hadir di maulid ini keluar dari acara maulid ini ada saling benci, saling iri, saling dendam, saling dengki. Tidak boleh. Semuanya harus mencerminkan umat Muhammad. Kita rangkul. Kita ini saudara semuanya. Diikat dengan tali akidah, itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini saudara. Makanya naudzubillah kan zaman sekarang ini banyak ustadz dengan ustadz saling berantem, ada enggak? Ada. Ustadz dengan ustadz beda pendapat berantem, ada enggak? Ada. Kiai dengan kiai berantem beda paham, ada enggak? Ada. Naudzubillahi min. Rasul menggambarkan ruhama ubainahum, kata Allah. Ciri umat Muhammad ma'akur, tidak saling dendam, tidak saling dengki, tidak ada perpecahan di antara umat muslim, bersatu. Muslim menggambarkan persatuan dan kesatuan. Insya Allah kalau bersatu, ketika ada musuh kita akan kuat. Sampah kalau kita satukan dengan satu lidi, tidak akan mungkin terkumpul dan tidak akan mungkin terlempar. Tapi kalau satukan lidi itu menjadi 100 lidi, diikat, kemudian berapa puluh sampah pun akan bisa kita bersihkan. Begitupun kalau umat Islam berserakan. Jangan sampai gara-gara kunut dengan tidak kunut kita berantem. Gara-gara beda pendapat, di sini mah terawihnya 8, di sini mah 20, berantem ustaz dengan ustaz, berantem kiai sama kiai, lagi berantem di depan masjid, ngeributin terawih 8, 20, 8, 20, 8, 20, datang preman. Ada apa Pak Kiai kau berantem? Ini lagi ngeributin terawih. Emang kenapa? Kalau pendapat saya 20, kalau pendapat saya 8, apa kata serep preman? Mending gua lah, gua mah nggak terawih katanya. Jadi nggak ribut, tuh kan? Semuanya punya dalil, silahkan, silahkan, asal jangan menyalahkan satu sama lain. Tidak menyalahkan satu sama lain, tetap akur, bersatu kan, alhamdulillah. Kalau kompak, ini acara maulid bisa semeriah ini, bisa semegah ini, akibat apa? Akibat kekompakan, betul? Betul. Akibat kebersamaan, bersatu, kita teguh, bercerai, kawin deui, cerai. Rasul mencontohkan bagaimana ruhama bainahumnya Rasul, Pak. Jangankan sama muslim, Rasul itu dengan musuh pun tetap menggambarkan ruhama ubainahum. Suatu ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Taif bersama Zaid bin Sabit. Berangkat perjalanan 80 km dari Mekah ke Taif. Panasnya luar biasa. Taif dataran tinggi, sedangkan Mekah dataran rendah. Berjalan kaki di atas gurun pasir, tidak menggunakan ojek sebab dulu belum ada Gojek.
tidak menggunakan maksim, da baheula macan aya maksim, unta pun enggak digunakan sebab Rasul enggak punya unta. Berjalan kaki di pada atas padang pasir, terik matahari, tujuan ke Taif, berdakwah menyebarkan agama Islam. Sampai di Taif, apa sambutan orang Taif? Anak-anak, bapak-bapak, kakek-kakek, semuanya melempari Rasul dengan batu, meludahi Rasul, mencaci Rasul, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul manusia biasa keluar dari Taif dengan kesedihan yang luar biasa, dengan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan dua malaikat datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjaga gunung yang ada di Taif. Malaikat datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mudyadaka ila sama. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, mintalah sama Allah untuk menghancurkan orang-orang Taif yang kurang ajar kepadamu, untuk membinasakan orang-orang Taif yang telah melukaimu. Zaid bin Sabit, benteng terdepan Rasulullah, tidak mampu menghadang orang-orang Taif yang melukai Rasulullah sampai darah Rasulullah mengalir. Apa kata Rasul? Lah, jangan malaikat, jangan malaikat. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka membenciku, mereka melempari batu kepadaku, mereka mencaci dan menghinaku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, mereka tidak ngerti. Wahai para malaikat. Setelah itu Rasul duduk dan berdoa kepada Allah dengan kalimat membelas kepada Allah, memohon kepada Allah, Ilahi ya Allah, ilaman takiluni, am ila ba'idin yu'dini, am ila qaribin yu'dimuni, fa ana radin ya Rabb, malam takdab alayya. Dengan kalimat yang berbelas, Rasul saat disakiti oleh orang-orang Taif, beliau memohon kepada Allah dengan kalimat Ilahi ya Allah, ilaman takiluni. Setelah aku dari sini, yang aku disakiti, aku dibenci, aku dilempari, kemana lagi akan kau hantarkan aku ya Rabb? Am ila qaribin yu'dini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan aku akan disakiti lagi ya Allah? Am ila ba'idin yu'dini, atau ke tempat yang lebih jauh dari sini dan aku nanti di sana akan dihinakan lagi ya Allah? Fa ana radin, aku ridho ya Allah, malam takdub alayya, sepanjang engkau tidak murka kepadaku. Seorang pemimpin yang dihina, dilempari kotoran, darahnya mengalir, dilempari batu saat berdakwah. Fa ana radin, jawabnya, aku ridho malam takdub alayya, sepanjang engkau tidak benci samaku. Luar biasa. Begitu mulianya akhlak Nabi, begitu cintanya Rasul kepada kaumnya, kepada umatnya. Karena Rasul memohon, kelak nanti di bumi Taif, aku memohon kepada Allah, anak-anak muda, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, perempuan-perempuannya, ada yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Luar biasa. Menggambarkan ruhama bainahum. Cintanya bukan hanya sesama muslim, tapi terhadap musuh sekalipun beliau cinta, beliau sayang terhadap musuh sekalipun. Bahkan dikisahkan, pernah mungkin mendengar, ketika Rasul hendak berjamaah melaksanakan sholat subuh, di tengah perjalanan ada kafir Quraisy yang sengaja mengumpulkan ludah dari Isa. Habis maghribnya, habis makan jengkol, petai, baunya luar biasa, ludahnya dikumpulin di mulutnya. Kemudian Rasul lewat pas subuh setengah 4, diludahi muka indah Rasulullah SAW. Rasul balas juga, Rasul tersenyum. Ada nggak Ustaz di sini yang seperti itu? Ada nggak? Berangkat sholat subuh di Ciduhan, tengah lawan ayatnya, ayah bawa jamaah di buruk gimana? Luar biasa akhlak Rasul, ruhama ubainahum. Bahkan sampai 3 malam berturut-turut Rasul diludahi, gak melawan. Hari keempatnya Rasul bertanya, wahai sahabat, mana orang yang meludahi saya? Kenapa ya Rasul? Saya kangen sama ludahnya. Luar biasa, kangen sama ludahnya. Oh, dengar-dengar orangnya lagi sakit, nanti habis sholat subuh kita bawa makanan, kita jenguk orang yang suka meludahi kita.
Masya Allah, beres sholat subuh berangkat, ketuk pintu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada orang di dalam? Halo, ada orang dalam? Ada, silakan masuk. Siapa kamu? Saya Muhammad. Ada apa kesini? Saya mau melayat, katanya antum lagi sakit. Luar biasa. Akhirnya dengan ruhama ubainahum, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, indah mukanya. Digambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Indah luar biasa. Sehingga yang memandang terkesima langsung sekafir Quraisy yang meludahi Rasul tiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ruhama ubainahum. Contoh yang terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dengan kita selaku sama umat muslim, kalau ada dendam, ayo sekarang saling lubarkan dendam kita, saling asah, saling asuh, saling asih. Jangan ada benci di antara kita, jangan ada dendam di antara kita, jangan ada kebencian di antara kita. Kita cerminkan bahwa kita ingin diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad. Baru berapa, Bu? Baru berapa, Bu? 2. Pertama tadi apa? Waduh, udah setengah 11, sudah lupa lagi. Pertama, tegas terhadap orang-orang kafir. Awasi anak-anak kita yang megang teknologi, handphone terutama ya. Yang kedua, tanamkan kasih sayang terhadap sama. Insya Allah, Allah gambarkan waladina ma'ahu, kita akan bersama Muhammad dan ditunggu oleh Muhammad. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menunggu, merindukan kita sebagai umatnya. Kenapa Rasul saja merindukan kita? Kita nggak menyambut kerinduan Rasulullah. Rasul menantikan kita. Kenapa kita nggak mencari penantian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketiga, keempat, kelima, karena masih banyak, waktunya sudah malam. Ada yang sudah runutan, ada yang sudah Allah dengan berbagai bentuk ya, sudah capek semuanya. Mudah-mudahan baru 2. Mudah-mudahan 2 ini sajalah yang akan menjadi pedoman kita di acara tabligh akbar Maulid Nabi. Pertama, ayo bimbing anak-anak kita, jangan sampai dengan teknologi menjauhkan dari ulama, dari ustadz, dari kiai. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke majelis taklim, ajak ngaji, suruh sholat dan lain sebagainya. Kedua, ayo tanamkan persatuan dan kesatuan. Kita ini sama muslim harus benar-benar saling asih, saling asah, saling asuh. Mudah-mudahan yang selanjutnya kita dipertemukan kembali di lain waktu. Amin, amin ya robbal alamin. Di awet-awetnya, di awet-awet. Sebab lamun kabeh diceritakan, kayak lamun diundang di mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.